yang ini jadi kreativitasnya makin nggak, menurut saya makin nggak bagus, makin norak, mohon maaf. Kenapa? Karena mungkin tidak perlu untuk mencapai sampai seperti itu orang. Ini adalah sinetron yang dibawa dalam kehidupan nyata. Dan kalau misalnya kita yang nonton nggak terima bahwa ini adalah sebuah katakanlah konten yang memang dibuat oleh mereka dan sebagian besar itu adalah sudah direncanakan. Jangan mengumbar apapun. Saya yakinlah kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Pasca menggugat cerai Teuku Ryan, kini nama Ria Ricis kembali ramai diperbincangkan setelah beberapa dari warganet kembali menemukan sebuah caption menohok di kanal YouTube miliknya. Ia di tengah badai yang menerpa rumah tangganya, Ria Ricis justru kedapatan mengubah caption pada unggahannya saat diberikan kejutan oleh Ryan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Dalam kalimat yang disertakan olehnya, ibu satu anak itu pun menyampaikan jika kejutan tersebut bukanlah ide dari sang suami, melainkan dirinya lah yang ternyata sudah menyiapkan semuanya. Namun setelah semuanya viral, caption tersebut diketahui telah dihapus oleh Ricis yang nampaknya mulai menyadari bahwa curhatannya itu viral di media sosial. Lantas seperti apa tanggapan psikolog serta pakar ekspresi melihat fenomena tersebut? Kreativitas yang ini jadi kreativitasnya makin nggak, menurut saya makin nggak bagus, makin norak, mohon maaf. Kenapa? Karena mungkin tidak perlu untuk mencapai sampai seperti itu orang. Berpikir out of the box. Orang yang kreatif itu biasanya berpikir out of the box. Dia mampu memiliki sikap kreatif itu untuk membuat sesuatu yang hebat dan heboh. Tetapi bukan selalu kemudian menjadi sesuatu yang bisa membuat orang lain sakit, hatinya atau apa. Dan kalau ini kan sebetulnya mungkin tidak ada ketulusannya karena disetting. Semua yang settingan kalau menurut saya belum tentu bagus. Ya di awal kan memang dia sadar betul ya bahwa memang mata pencahariannya dari sana gitu. Jadi dia tahu bahwa sekecil apapun berita atau apa yang terjadi dalam hidupnya itu bisa menjadi sumber finansial tersendiri untuk dia gitu. Jadi pastinya dia memang sudah meng-create itu, mempersiapkan segala hal untuk memastikan bahwa tampilannya memang layak untuk dijual. Ya kalau buat saya apa yang dilakukan oleh Ricis paling important ya. Dari suaminya sendiri kalau dibilang itu effortnya minimal, upaya dia dalam hal memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, jadinya di situ jadi hal yang minimalis. Ricis yang kemudian membuat pernikahan itu terus berjalan sebetulnya, jadi agak timpang sih jadinya. Dan akumulasi dari itu semua yang berakhir pada hari-hari di mana pernikahan mereka pada akhirnya nggak bisa diselamatkan. Enggak gitu juga. Bahwa kemudian Ricis punya upaya berupa membuat kayak surprise, tetapi buat dirinya sendiri, tetapi ditampilkan ke publik, itu adalah kepentingan Ricis. Tulus atau enggak, saya berani bilang bahwa itu tidak tulus, karena ada kebutuhan untuk tampil, untuk jadi konten. Sesederhana itu. Karena kalau kita bicara tulus, itu nggak muncul di permukaan.
Boleh saja nanti ada netizen yang bilang bahwa kemudian, lo nggak apa-apa dong Tulus kemudian ditampilkan. Boleh, nggak ada larangan. Boleh. Tetapi secara pola bahwa itu cara Ricis untuk eksis dan cara dia untuk dapat duit gitu loh. Tidak ada yang dilarang dengan itu. Cuman kalau dibandingkan apakah itu kemudian hanya untuk kebersamaan mereka berdua, jawabannya tidak. Itu untuk kebersamaan mereka berdua dan semua follower-followernya yang kemudian bisa dimonetize jadi rupiah. Sesederhana itu. Kalau AdSense nyala itu ada apa-apa, Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius, Mbak. Dia itu pebisnis. Bener dah. Itu konten emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah. Gitu. Ini jenius ini anak ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Teman saya juga banyak, teman gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Ini kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis. Iya, buat saya itu ekspresi yang ekspresi gitu loh, yang dibuat dengan konten. Kenapa? Karena kalau kita bicara bahwa itu spontan, juga jelas nggak mungkin kameranya ditaruh di posisi yang sudah cukup spesifik, bagus, masuk frame-nya sesuai aturan. Kalau misalnya kita bicara yang bagus diambilnya, bajunya juga bukan baju yang baju rumah. Kalau ada yang bilang baju rumah kan biasa, baju rumah cakep kan boleh aja, nggak harus pakai daster, nggak harus compang-camping, nggak segala macam. Oh iya betul, itu hanya salah satu parameter gitu. Tetapi kalau kita masih percaya bahwa mereka yang mengontenkan setiap sisi dalam kehidupannya, harusnya kamera kalau di mana-mana, lagi telanjang di kamar mandi pun ambil, gitu loh. Ya, ini kan tidak. Lagi ganti baju, bajunya acak-acakan, pasti ada sisi tersebut. Ini kan tidak pernah, bajunya keren, rata-rata terus. Ini adalah sinetron yang dibawa dalam kehidupan nyata. Dan kalau misalnya kita yang nonton nggak terima bahwa ini adalah sebuah katakanlah konten yang memang dibuat oleh mereka dan sebagian besar itu adalah sudah direncanakan, maka ya nggak usah ngikutin gitu loh. Jangan terima karena kenyataannya seperti itu. Ikutin aja benerannya dalam kehidupan baik. Banyak kan dibuat. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Merenggangnya hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan memang sudah terbaca dalam beberapa kurun waktu terakhir. Hal itu terbukti adanya sejak mereka sudah jarang sekali tampil bersama dan lebih sering menjalani kesehariannya masing-masing. Momen itu sama halnya dengan apa yang saat ini dilakukan oleh Ricis, di mana dirinya kini tengah pergi berlibur ke Italia tanpa didampingi oleh sang suami. Tentu saja adanya unggahan tersebut langsung ramai diserbu oleh netizen yang menilai jika Ricis kini terlihat lebih bahagia setelah menggugat cerai Teuku Ryan. Lantas bagaimana pandangan seorang psikolog menyikapi hal tersebut? Benarkah Ricis kini masih diwajibkan untuk izin dengan Teuku Ryan dikala dirinya yang kini belum resmi bercerai dengan suaminya itu? Ya, akhirnya kita udah di pesawat, udah mau landing malah kayaknya oh my god sekarang di handphone udah jam 8 pagi tapi di luar masih gelap banget. Dingin banget, ini peluk dong, butuh pelukan. Dingin banget, hangatin aku dong, hangatin hap aku dong. Hi, be careful. Yes, wih ganteng-ganteng.
Semua tuh di video gitu. Biar apa-apa konten. Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, itu aja. Kalau ini katakan orang zaman sekarang healing itu pergi jalan-jalan, itu sebetulnya bukan terlalu seperti itu harusnya. Ini kan jalan-jalan rupanya berupaya untuk mengalihkan pemikiran supaya tidak memikirkan kasus, tapi bahagia pergi kemana-mana belanja-belanja gitu. Tapi lupa, nggak semua orang bisa, karena kadang-kadang dalam keadaan liburan seperti itu justru kemudian terjadi pemikiran. Jadi artinya nggak healing juga, dia mengalami pemikiran tentang masalah yang ada. Sebetulnya nggak usah terlalu jauh-jauh, nggak usah jalan keluar kota, nggak usah apa. Kalau kita mau menenangkan pikiran adalah melakukan introspeksi, lalu kemudian mencari orang yang bisa membantu untuk mengarahkan kita, meminta orang untuk berdiskusi tentang masalah ini, itu yang bisa sebetulnya. Orang-orang ada karakter-karakter yang memang mereka secara emosi itu mudah sekali untuk naik turun ya. Kita bukan masuk mengalami gangguan, tapi emosinya itu ekspresif sekali. Jadi kalau happy kelihatan happy, nggak happy ya dia akan cepat merespon atau mengekspresikan gitu, entah lewat tulisan, cuitan, opini, atau ekspresi wajah dan lain sebagainya gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu memang karakternya seperti itu, cukup ekspresif, mengungkapkan emosi dan perasaannya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dia tidak suka, dia langsung ungkapkan. Ada sesuatu hal yang membuat dia senang, ya pasti dia akan tertawa. Ada sesuatu hal yang mungkin baru dipikirkan aja gitu ya, langsung dia ungkapkan gitu. Ya lagi dalam masa perceraian, ketika belum putus, ini di luar kita tidak di luar bahwa misalnya si suami belum mentalak 3 kali istri, ya di luar itu ya. Ya namanya proses perceraian, rapikan dulu semuanya. Kalau misalnya belum talak 3, tanggung jawab masih di suami, nggak bisa pergi asal pergi. Tapi kita nggak tahu juga dia izin apa enggak. Kalau misalnya izin dan suami yang mengizinkan, ya alhamdulillah sok mangga, nggak masalah. Tapi ketika suaminya tidak mengizinkan, berarti suaminya ridho, bagaimana Allah ridho, sesimpel itu. Tapi kalau di luar, di balik itu ternyata sudah talak 3, angkat tangan. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dikala hubungannya yang semakin runyam, kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan juga selalu mencuri perhatian dari para rekan selebriti yang ikut menyoroti masalah keduanya. Baru-baru ini nama selebgram Larissa Chow mendadak mencuri perhatian usai secara terang-terangan menyindir Teuku Ryan di media sosial. Singkat cerita, sindiran itu diberikan oleh Larissa usai Teuku Ryan sempat mengungkap keinginannya untuk mengumbar masalah rumah tangganya. Akan tetapi, pria berusia 29 tahun tersebut mengurungkan niatnya karena Ricis merupakan ibu dari Moana. Hal itu pun langsung direspon oleh Larissa, yang mana mantan istri dari Alvin Faiz itu menyebut Ryan dengan kata yang cukup kasar, yakni banci. Mulut banci sudah digugat, seharusnya introspeksi. Ucap Larissa Chow tanggapi statement Teuku Ryan. Lantas seperti apa reaksi para kerabat aktris lainnya melihat hal tersebut? Jangan mengumbar apapun, pokoknya saya doakan yang terbaik aja buat kasusnya tersebut. Saya yakinlah kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kalau mengumbar di sosmed
ya aku nggak setuju secara pribadi ya, apapun itu. Karena ketika kita mengumbar tentang pasangan kita di sosmed, ingat loh, kita pernah jatuh cinta sama dia, kita pernah hidup bersama sama dia, dan dia adalah orang tua dari anak kita. Kenapa diumbar? Nggak penting juga diumbar-umbar. Nah, kalau ada apa-apa dikomunikasikan dengan baik. Contoh misalnya, sayang, intimate ngobrol yuk gitu. Intimate yuk ngobrol, masalah apa? Ada yang sangat-sangat menganjal dalam pikiran aku, dalam diri aku. Mau dengerin nggak? Makanya pentingnya komunikasi suami istri itu bukan sebatas masalah sosial media saja, bukan masalah konten saja. Pentingnya, terkadang kita terlihat sehat, padahal kita sakit. Terkadang kita terlihat baik-baik saja, padahal kita enggak. Ayo dong, letakkan handphonemu, letakkan kameramu, letakkan gadgetmu, ngobrol dari hati ke hati secara pasangan suami istri, karena hanya itu yang bisa menolong. Mungkin dikit aja, semangatin aja dong, teman ada punya masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Semoga diberikan yang terbaik apapun hasilnya. Ya buat adik kita Ria Ricis, semoga apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik, dan kalau memang keputusan sudah dibuat, semoga juga dilancarkan dan dikuatkan. Dan walaupun mungkin nanti pada akhirnya secara pengadilan sudah diputuskan untuk berpisah, mudah-mudahan tali silaturahmi tetap ada. Kan kalian berdua gimana pun juga sudah punya keturunan, punya anak yang tetap butuh sosok ayah dan ibunya gitu. Jadi mudah-mudahan statusnya aja, tapi tali silaturahmi terutama untuk anak tetap terjaga. Yang terbaik ya doanya. Ya namanya hubungan pasti kan ada baik dan tidak baiknya. Mungkin ini udah di titik akhirnya lah gitu. Pasti kan udah dipikirkan baik-baik, apalagi Ricis dan suaminya ini kan udah punya anak gitu kan. Ya menurut gue memang ya itu keputusan terakhir untuk Ricis. Ya mudah-mudahan sih keputusan ini tidak maksudnya tidak salah lah. Mungkin ini yang terbaik lah buat Ricis dan juga suaminya. Jangan pernah senang melihat orang bercerai. Kita harus mendoakan. Kalau baru gugat kan, tahu nggak jadi. Kan nanti ada perdamaian lah, ada. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bukan cuma nggak jadi cerai, tapi lebih matang lagi, lebih erat lagi, lebih akrab lagi, lebih akur lagi. Doanya kebaikan untuk Isra ya, baru gugatan. Itu mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil. Kan ini bisa berhasil, bisa tidak. Gitu. Pasti saya kebetulan berpengalaman ya, ada pengalaman lah tentang hal ini. Gitu. Itu saya tahu banget bagaimana pasti para hakim itu memberikan ruang untuk kita mediasi, dan kita akan diberikan mediator tuh, boleh mediator dari sendiri maupun langsung dari pengadilan agamanya. Jadi kita semua teman-teman doain semoga dalam proses mediasinya berhasil sehingga tidak terjadinya cerai. Itu sih harapannya. Support saja pokoknya yang terbaik. Ya kalau bisa diperbaiki, tapi kalau bisa memang sudah jalan yang terbaik. Sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam kata orang gitu. Ya, semoga yang terbaik deh buat. Cuman kalau kaget sih pasti kaget aja. Karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada kalau ibaratnya fan-fan aja lah intinya gitu. Karena kan kita sering ketemu di acara-acara pekerjaan juga. Curhat sekarang ini. Kamera. Memang udah enggak yang dalam kayak dulu ya kan. Sekarang kita udah kamera. Dikit kan. Kalau sebelum nikah mungkin bisa terjadi kayak apa aja diceritain, mau keluar kota sama-sama dan lain-lain. Cuman semenjak menikah mungkin udah agak kurang intens lah. Dan udah punya anak juga kan, jadi ya ada kesibukan masing-masing untuk curhat-curhat yang lebih dalam. Ya, makanya kaget banget pas dengar beritanya. Sedih. Nggak mungkin kan, karena kita selagi kita bisa ketemu kok fan-fan aja, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya obrolan mungkin chatting atau apapun mungkin nggak pernah ya terlalu ini ya. Paling nanya besok datang nggak atau ikut nggak charity dan lain-lain. Aja kayak sehat gak, sehat, semoga sehat.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.